Misteri Jalur Sutra, rute perdagangan kuno paling masyhur. Jalur Sutra adalah sebuah rute perdagangan yang menghubungkan Tiongkok dengan Eropa. Dibangun saat dinasti Han berkuasa dan secara resmi dibuka pada 130 sebelum Masehi. Jalur Sutra masih dipergunakan sampai 1453 Masehi, lalu ditutup saat Kesultanan Ottoman memboikot perdagangan dengan Tiongkok. Walaupun hampir 600 tahun sejak Jalur Sutra ditutup untuk perdagangan antara negara, rute ini telah meninggalkan banyak warisan ekonomi, budaya, dan sejarah yang masih relevan sampai hari ini. Jalur yang membentang dari Tiongkok sampai Eropa Timur. Nama Jalur Sutra diperkenalkan pada 1870 oleh ahli geografi Jerman Ferdinand Richthofen. Oleh karena sangat terkenalnya perdagangan komoditas sutra ketika rute itu ramai dipergunakan banyak negara. Jalur Sutra adalah sebuah rute perdagangan dengan panjang lebih kurang 6.500 km yang membentang dari Tiongkok sampai Eropa Timur, melewati sepanjang wilayah India dan Persia. Perdagangan menghubungkan Tiongkok dan dunia Romawi di sepanjang Jalur Sutra. Bukan cuma perdagangan, terjadi pertukaran kebijaksanaan dan kepercayaan yang kuat di sepanjang jalur ini. Kain sutra pertama kali diproduksi di Tiongkok sekitar pertengahan milenium ketiga sebelum Masehi. Kain ini terkenal lembut, kuat, dan berkilau. Seni mengubah kepompong ulat sutra atau bombix mori, menurut legenda, ditemukan oleh Kaisar Huangdi. Saat minum teh, di bawah naungan pohon murbei, kepompong jatuh ke cangkirnya. Alih-alih membuangnya, dia justru dapat mengurai seutas benang dari kepompong tersebut. Dan secara tradisional, produksi sutra dipercayakan kepada wanita Tiongkok dan dianggap sebagai rahasia negara. Siapa saja yang mengungkap metode rahasia dari pembuatan kain sutra ini diganjar hukuman mati. Dan berabad-abad kemudian, benang sutra menjalin jaringan perdagangan yang luas yang menghubungkan tanah Tiongkok dengan Romawi. Pada abad ke-19, ahli geografi Jerman Ferdinand von Richthofen mencari istilah untuk menggambarkan rute perdagangan ini, dan tampaknya tepat untuk menamakannya sesuai dengan komoditas yang memicu terbentuknya rute ini. Dan istilah dari Richthofen, yaitu Jalur Sutra, itu digunakan sejak abad ke-19. Jalur Sutra terdiri atas rute daratan dan lautan. Jalur Sutra bukanlah sebuah jalan, tetapi kompleks rute yang meliputi rute darat dan laut yang harus dilewati pedagang untuk mencapai tempat bisnisnya. Dan rute sebenarnya sering berubah karena cuaca, bencana alam, dan ancaman bandit yang mengancam keselamatan pedagang. Pedagang sering menggunakan unta untuk membawa barang mereka selagi melintasi jalur sutra tersebut. Ibu kota Tiongkok, Chang'an atau Xi'an, merupakan titik awal timur dari rute perdagangan ini sebenarnya. Dan jalur sutra bukanlah jalan tunggal, melainkan jaringan jalan yang berkelok-kelok dan bercabang dari timur ke barat. Dari Chang'an misalnya, satu cabang pergi ke barat daya menuju Sungai Gangga di India. Barang-barang mewah yang diperdagangkan ke barat adalah batu giok, cangkang penyu, bulu burung, dan tentu saja sutra. Pedagang juga membawa perak, besi, timah, emas, safron, rempah-rempah, teh, wortel, dan delima. Pada 102 sebelum Masehi, orang Tiongkok mengendalikan lalu lintas di sepanjang jalur sutra sampai ke lembah Fergana. Meskipun barang-barang tersebut menempuh perjalanan ribuan kilometer dari kedua arah, tidak demikian dengan para pedagang. Mereka mungkin hanya melakukan perjalanan pendek untuk sampai ke kota berikutnya. Dan di sana, mereka menjual barang dagangan kepada penduduk setempat. Dan penduduk setempat itulah yang kemudian melakukan perjalanan ke segmen berikutnya dan berdagang di sana. Rute untuk jual beli atau barter barang antar wilayah.
Kita tahu bahwa sutra bukan satu-satunya produk yang dibawa oleh pedagang Tiongkok yang melewati jalur sutra. Mereka membawa rempah-rempah, porselin, dan barang lainnya sepanjang 6.500 km untuk dijual atau dibarter. Barang-barang lainnya termasuk parfum, permata, karang, gading, bulu, bubuk mesiu, dan manik-manik kaca. Barang-barang yang dibawa oleh pedagang Eropa ke Tiongkok untuk dijual atau dibarter meliputi giok, anggur, budak, hewan, pecah belah, wol, dan gelas khas Mediterania. Sutra juga sangat ringan untuk dibawa dan dianggap bernilai setara dengan emas. Sutra diperdagangkan dalam bentuk mentah, dalam bentuk gulungan, permadani, pakaian, dan karpet. Dan rempah-rempah menjadi komoditas penting di jalur sutra untuk pengawet makanan atau diperjualbelikan lagi di Eropa. Rempah-rempah yang populer meliputi cengkeh, lada, jinten, jahe, pala, kunyit, dan kayu manis. Kota Samarkand sebagai rute utama jalur sutra. Kota terbesar dan paling besar di jalur sutra adalah Samarkand, Uzbekistan, tempat berkumpulnya para pedagang Tiongkok dan rute utama sebelum meneruskan perjalanan ke Eropa. Samarkand sangat terkenal karena mempunyai tukang kayu, ahli astronomi, sastrawan, dan adanya saluran air yang mampu menyuplai air untuk 200.000 orang. Beberapa pedagang yang menggunakan jalur sutra tidak melewati seluruh rute. Mereka biasanya pergi ke kota tertentu di jalur sutra lalu pulang. Barang mereka akan diperdagangkan di jalan hingga mencapai tujuan akhir. Banyak kafilah besar yang melalui jalur sutra dikawal dengan ketat. Dan kafilah-kafilah itu biasanya menjadi incaran mudah para bandit jika tidak dikawal. Beberapa sejarawan percaya jika wabah hitam yang menyerang Eropa mungkin ditularkan oleh pedagang dari jalur sutra ini, yang menimbulkan kematian massal yang musnahkan sebagian populasi Eropa. Marco Polo adalah orang Eropa pertama yang merasakan pengalaman menjelajah ke Tiongkok, salah satu tokoh sejarah paling terkenal yang melalui jalur sutra ini. Sebagai pelengkap, jalur sutra merupakan jalan digunakan untuk berdagang sutra di mana komoditas ini banyak dicari pedagang pada zaman dahulu yang dibuka oleh dinasti Qin pada awalnya dan diteruskan pada dinasti lainnya dan mengalami puncak kejayaan pada masa dinasti Han akhir. Dan masih berlangsung sampai dinasti Cina yang paling akhir yaitu dinasti Qing. Setelah terjadi perang tiga negara pada masa akhir dinasti Han menyebabkan perubahan jalan sutra dan beberapa jalan sutra tidak bisa dilewati karena segi keamanan dan lainnya karena kebijakan pemerintah pada masa itu yang mengubah arah jalan sutra tersebut. Bekas jalan sutra menghasilkan suatu peradaban dan peninggalan dari kebudayaan kuno yang tidak lekang oleh perubahan zaman. Itulah pembahasan kita mengenai jalan sutra dan misteri yang menaunginya. Bagaimana menurutmu, ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya, jangan lupa subscribe dan klik ikon lonceng yang berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.